Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini untuk membahas pelajaran materi tema F sub tema 2 pembelajaran pertama. Jadi di sub tema pembelajaran pertama ini kita akan membahas tentang beberapa mata pelajaran yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada pelajaran SPDP, kemudian pelajaran PKN, pelajaran IPS, dan pelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Coba perhatikan paragraf berikut ini. Rika anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya, ia selalu membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Bahkan, terkadang ia ikut berjualan di warung ibunya saat jam kosong di kampusnya. Jadi, umumnya, sebuah paragraf itu akan terdiri dari sebuah ide pokok, kemudian ada kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Jadi gagasan pokok ini adalah pikiran utama yang mendasari pembuatan sebuah paragraf, sedangkan kalimat utama ini merupakan kalimat yang berisi pikiran utama atau gagasan pokok, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjadi pendukung atau penjelas dari kalimat utama. Berdasarkan paragraf ini, maka yang menjadi kalimat utama dan gagasan pokok serta kalimat penjelasnya adalah, gagasan pokoknya itu adalah Rika rajin belajar, sedangkan kalimat utamanya adalah Rika anak yang rajin. Kemudian untuk kalimat penjelas pada paragraf ini itu yang pertama, biasanya dia selalu bangun pagi setiap harinya, kemudian ia selalu membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus, dan ia ikut berjualan di warung ibunya saat jam kosong di kampusnya. Jadi umumnya sebuah paragraf itu pasti akan terdiri dari gagasan pokok, kalimat utama, dan beberapa kalimat penjelas. Oke, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah gambar yang menunjukkan tarian yang dilakukan oleh masing-masing satu orang. Di sini ada tarian atau tari yang dilakukan dengan beberapa orang, dan di sini ada tari yang dilakukan hanya dengan 2 orang. Oke, berdasarkan gambar ini kita bisa mengetahui pembagian dari tari. Yang pertama, pembagian tari terdiri dari tari tunggal, yaitu tari yang penyajiannya dilakukan oleh atau dibawakan oleh satu orang. Misalnya tari Gatot Kaca dan tari Panji Semirang yang berasal dari Semarang. Kemudian tari yang berikutnya adalah tari berpasangan yang dilakukan oleh 2 orang secara berpasangan, baik itu terdiri dari perempuan dan laki-laki ataupun hanya laki-laki saja atau mungkin hanya perempuan saja. Misalnya tari Serampang 12. Kemudian ada tari yang dilakukan secara berkelompok, yaitu tari yang penyajiannya dibawakan oleh beberapa orang, yang lebih dari 2 orang. Misalnya tari Saman. Ya, ini ada contohnya tari Saman. Berikutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Oke, yang pertama itu kita sudah sering melihat kegiatan ini, yaitu pemilu. Ini kegiatan pemilu juga ini merupakan salah satu
perwujudan dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, ya, yang dilakukan melalui kebebasan mengeluarkan pendapat. Kemudian ada gambar ini, ya, jadi ini menunjukkan kebebasan masyarakat atau warga negara dalam melaksanakan ibadah atau memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada kebebasan untuk memperoleh pendidikan. Ini termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Oke, jadi sekarang sikap apa yang perlu kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Yang pertama itu saling menghargai dan bekerja sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu saling menghargai antar suku bangsa dan agama. Jadi beberapa sikap ini bisa kita lakukan, bisa kita kembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena bangsa yang melakukan atau mempertahankan persatuan dan kesatuan itu merupakan salah satu ciri bangsa yang kuat dan akan susah untuk dijajah oleh bangsa lain. Jadi kurang lebih itu untuk materi pembelajaran kita pada pembelajaran 1 di subtema 2 pada tema F. Sekian dan terima kasih.